ngerepotin kemana-mana. Halo semuanya, hari ini kita lagi ada di BPMP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara. Kita mau ngapain aja sih di sini hari ini? Ikutin kegiatan kita ya. Hari ini ada kegiatan seleksi kompetensi P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja formasi tahun 2024 yang diselenggarakan di BPMP Sumatera Utara. Pemprov sama Pemkot ya? Iya, siap. Ada 20.000 orang ya? Kami Medan aja sekitar 6.800. Iya. 6.800 dari Medan. Dari Pemko Medan. Oke, berarti emang di tempat ujian memang cuma bawa pensel sama pulpen Iya, aja. orang pakai nggak ada, cuma pakai laptop kok di atas. Ini kita udah digital ya berarti ujian Iya, ya? digital. Tim ngerepotin didampingi langsung oleh Ketua BPMP Sumatera Utara untuk meliput kegiatan tersebut, sekaligus diajak berkeliling di kantor BPMP. Warga kerepotan, dalam seleksi ini juga dihadiri oleh perwakilan BKN Regional 6. BKN memiliki peran kunci dalam pelaksanaan seleksi P3K. Yang pertama sebenarnya tidak jauh dari kantor kami di Pinang Baru. Yang kedua, kita juga pernah melakukan event prajabatan di sini. Dan satu lagi, lokasi BPMP ini tidak rawan macet. Jadi bisa diakses dari mana saja dan tempatnya representatif. Di satu sisi peserta pun terbantu oleh karena ada ruang-ruang asrama, kamar-kamar yang bisa mereka tempati daripada mereka harus mencari hotel jauh-jauh dari lokasi. Karena kami tidak mentolerir keterlambatan 1 detik ya. Oke, seketat itu memang. Iya. Benar. Dan ini adalah seleksi, kebetulan ini adalah seleksi untuk calon ASN. ASN itu kan ada 2 Bu ya, ada PNS dan P3K. Nah, untuk kali ini kita sedang melaksanakan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Untuk per sesinya kita ada 3 sesi, satu sesinya 400 orang. Jadi satu hari ada 1.200 orang. Satu hari 1.200 orang dan ini diselenggarakan selama 12 hari. 12 hari. Sejauh ini gimana Pak? Sejauh ini aman-aman aja. BPMP, Baik. Pak? Kalau saya lihat sih bagus. Udaranya juga di ruangan juga sejuk. Artinya peserta tidak ada yang mengeluh satupun dan elektrisitinya juga bagus dan jaringan untuk internetnya juga bagus. Tak hanya BKN, BPMP juga bekerja sama dengan Kogas. Kogas ini adalah sebuah perusahaan I.O. ya yang sebagai penyedia sarana prasarana untuk event yang ada di BPMP. Oke, jadi menyiapkan semua sarana prasarana untuk kegiatan P3K hari ini di BPMP. Betul sekali Mbak. BPMP ini salah satu gedung yang kalau menurut saya sangat baik ya di Kota Medan karena ini bisa menyediakan kebutuhannya kita mulai dari peserta itu ada 3 sesi, satu sesi itu ada 400 orang dengan besar dan luas dari wilayah dari gedung BPMP ini sendiri dan juga fasilitasnya sangat mumpuni. Selanjutnya juga tersedia semua kebutuhan, contohnya saja ini untuk teman-teman yang disabilitas. Kita sudah punya mereka atau BPMP ini punya tempat atau juga space untuk teman-teman kita yang disabilitas. So this is a very good choice sebenarnya untuk Kogas memilih BPMP. Kita juga bisa memperhatikan ini bahwasannya area juga sangat asri sekali. Jadi BPMP ini dijaga tanamannya, keasriannya, kebersihannya karena kita menghadirkan sekitar 1.200 peserta setiap harinya yang membutuhkan tempat yang nyaman karena mereka they're going to have a task, jadi mereka perlu tempat yang nyaman. Mereka sudah sangat stuck, mereka juga sangat bingung, mereka juga deg-degan, stressful sekali karena mau menghadapi tes dan harapannya besar. Jadi kami itu punya tugas untuk bisa menyediakan tempat yang very comfortable dan mereka itu nyaman sekali untuk bisa tes di sini. Jadi mereka nggak merasa beban, mereka nggak merasa deg-degan, terhilangkanlah sedikit. Karena juga dari flow antriannya tadi memang kayaknya nggak numpuk banget di Yes, satu tempat gitu. betul sekali. Karena space dan lokasi yang sangat mumpuni tadi sesuai dengan kebutuhan dan ini
merupakan pilihan yang sangat-sangat luar biasa dan baik sekali begitu. Makanya Kogas memilih BPMP. BPMP, Kalau aku bilang sangat excellent ya. Excellent service, Yes. excellent communications. Karena apa? Bukan cuma perlu tempat yang bagus ya, tetapi juga manpower yang ada di sini, stakeholdernya benar-benar kita bisa bersinergi, berkomunikasi dengan baik, dan kita itu kalau mau ngobrol istilahnya bukan cuma dari klien ke yang punya gedung, tapi lagi family to family, begitu. Jadi gak ada Keren boundaries sekali. lagi ya, kayak Iya, no boundaries sama sekali, gitu. Seru banget ya memang ya. Seru sekali. Halaman seluas BPMP ini terlihat bersih, meskipun didatangi 1.200 peserta setiap harinya. Penasaran kan siapa yang membersihkan halaman seluas ini setiap harinya? Kalau berapa lamanya itu ya nggak terbatas gitu loh Bu, cuman ya mana apa ya setiap pagi jam 6 itu keliling lapangan saya bersihkan, dan itu taman-taman yang mana kira-kira apa ya dirapikan. Ini juga Bu, saya bekerja di sini kan udah 15 tahun. 15 tahun? Iya. Oke. Jadinya yang mana kira-kira apa itu ada inisiatif saya. Ya kalau kita nyapu lapangan itu kan pakai sapu yang biasa kan rasanya lambat. Jadi ya ada istilahnya kreatif saya buat sapu panjang supaya cepat lapangan. Ini kita lagi ada di perpustakaan yang ada di BPMP. Iya. Yang kemarin sempat kita bahas di podcast namanya Polta ya Pak ya. Pojok literasi Asam Kumbang. Pojok literasi Asam Kumbang. Dan ini cozy banget loh Bapak. Ini feels like home kitanya. Pak, ini boleh diakses sama semua orang Pak tempat Ya, tempat ini terbuka untuk umum. Kita tidak membatasi, siapa saja boleh, mulai dari semua kalangan, tidak melihat latar belakang sosial atau latar belakang pendidikan, usia apa semua boleh. Memang tempat ini kami siapkan sebenarnya untuk masyarakat, termasuk pegawai BPMP ya, untuk masyarakat, kemudian mitra-mitra kami, supaya mereka datang di sini beraktivitas atau mendapatkan pengetahuan, baca buku, berdiskusi, dan juga membahas kegiatan-kegiatan yang berbau pendidikan. Nah, tempat ini kami bikin seperti ini itu supaya nanti orang-orang di dalam itu nyaman berkegiatan di dalam sini, kemudian nyaman berdiskusi, nyaman membaca. Jadi tidak hanya sebenarnya hanya formalitas, karena sekarang literasi ini bukan hanya sekedar membaca, tapi bagaimana juga meningkatkan wawasan pengetahuan dan kegiatan-kegiatan mereka, karena literasi kan bukan cuma hanya baca tulis saja. Tapi kita Dia memahami banyak apa yang kita baca memahami juga, apa yang dibaca, kemudian ada macam-macam literasi kan sekarang, literasi digital, literasi. Jadi itu semua literasi finansial dan sebagainya, itu semua mudah-mudahan bisa didapatkan di sini. Memang kalau dilihat perpustakaan ini karena ini baru, mungkin buku-bukunya belum banyak, tapi insya Allah nanti ke depan selain kami akan menambah jumlah literaturnya, juga kami minta teman-teman yang di luar yang mau menghibahkan buku-bukunya boleh kami terima, sepanjang buku-buku itu adalah buku-buku yang produktif begitu. Oke, jadi buat warga-warga Kereportan semuanya yang punya buku-buku yang masih oke, bagus. boleh banget kita antar ke sini buat jadi tambahan koleksi buku di Polta. Oke. Pojok literasi numerasi Asam Kumbang. Asik banget. Jadi kalian memang boleh datang kemari buat baca buku. Tinggal datang masuk aja ya Pak, nggak perlu registrasi dan segala macam. Sebenarnya ada registrasinya. Ada registrasi. Okay. Registrasinya itu nanti tercatat di sana, bisa online, bisa offline. Tapi tidak ribet, tidak susah. Tidak ribet, tidak susah. Datang ke sini, nanti kalau udah masuk sini selain membaca juga ada kopi, ada teh, bisa dinikmati loh. Asik Jadi banget. Bapak Ibu teman-teman yang mau masuk di Poltak ini silahkan diakses. Mudah-mudahan banyak yang bisa didapatkan dari sini. Yes, wajib banget kalian cobain. Jadi ini bukanya dari hari Senin sampai hari Jumat ya Pak ya? Hari Senin sampai hari Jumat jam kerja. Jam kerja, Ya, jam 9 kita lagi, sampai jam 5 sore. Ya, kita lagi mengupayakan sebenarnya bisa diakses juga oleh adik-adik yang yang belajar. Mudah-mudahan Sabtu Minggu nanti kami lagi mau merancang kira-kira seperti apa agar mereka yang belajar
itu bisa meluangkan waktu di Sabtu Minggu, jadi supaya tidak keluyuran, tidak kemana-mana. Weekendnya produktif, datang ke sini Asam Kumbang nih, datang ke Poltak, dapatkan informasi. Ini kita nggak cuma ngomong-ngomong doang, kalian buktikan, kalian wajib datang kemari. Iya. Oke, kita tunggu kehadiran warga Kerepotan ya Pak ya. Iya, tempatnya sangat bagus buat membaca dan juga ini sangat asri karena ada di dalam ruangan yang sejuk, dikelilingi oleh banyak pohon, tempatnya nyaman, tidak ada noise yang begitu besar, sehingga nanti yang membaca sini saya yakin pasti nyaman. Yes, buktikan sendiri. Oke, Bapak nanti berarti kita bisa baca-baca buku di sini dan lain-lain, orang bisa ngopi-ngopi juga ya? Ya bisa. Jadi bisa dilakukan di sini. Selain membaca juga bisa berdiskusi, ada mejanya disiapkan. Kalau misalnya mau membahas sesuatu atau apa silahkan. Sudah, di sini. Boleh. Nyaman banget. Nyaman. Oh oke. Antologi puisi. Yes. Ini punya Bapak dari Bapak Tajudin Idris. Tulisan saya. Oke. Dari waktu ya beberapa setiap saya berkunjung kemana biasanya saya menyiapkan atau menyisikan waktu saya itu untuk menulis, dan yang saya tulis itu biasanya puisi. Nah puisi ini saya tuangkan dalam sebuah buku, ini sekitar ada 600-an puisi. 600-an puisi, iya. Banyak banget. Boleh Alia lihat Pak, Apel Pagi judulnya. Wow. Antologi puisi menjajaki waktu. Ada pertanyaan, loh kok ini nggak ada? Ini nggak ada. Gitu, karena sekarang itu hampir nggak ada yang datang lagi karena perpindahan yang tadi saya bilang, perpindahan pelayanan pelatihan itu ke BGP, jadi kami nggak didatangin lagi urusan pelatihan itu. Awalnya di sini sangat ramai, sangat ramai. Warga Kerepotan, setelah itu kami langsung ke tempat kerja Pak Tajudin untuk lanjut berbincang santai. Bapak, kita boleh hidupin lampunya nggak Pak? Boleh. Biar dapat warnanya. Kita mau ngobrol di ruangan Bapak, boleh? Mau kopi, mau teh? Sebenarnya sih kita pengen apa ya, Man? Mau kopi atau teh? Nah, itu aja. Takut banget. Karena jawab, Man. You said that you feel lonely, makes you cold as ice. Hard to get to know me, the better. Ini sebenarnya pertanyaannya adalah, Bapak ini kan kerja pakai hati banget ya. Kita bisa ngerasain setiap move-nya Bapak itu semuanya dipikirin gitu. Bapak kesini itu kayaknya ada sesuatu yang nggak pas, dari situ harus dibenerin dulu gitu. Menumbuhkan karakter yang kayak gitu tuh gimana Pak? Jadi gini Bu, ini kan pegawai-pegawai sini itu ada sekitar 170-an pegawai. Itu gradasi banget kan, dari karakternya, dari latar belakangnya, dari pendidikannya, dari kehidupan sosialnya, itu nggak ada yang sama. Tapi itu saya sebagai kepala, itu saya anggap sebagai anak-anak saya semua. Filosofi keluarga ini harus kita tanamkan ke mereka. Apa filosofi keluarga itu? Misalnya mohon maaf, ada anak kita nakal, ada anak kita pemberontak, ada anak kita bodoh, ada anak kita pintar, anak kita cantik, ganteng, apa semua. Itu semua anak kita. Tinggal treatmentnya ke mereka ya sesuai dengan itu. Jangan lantas kita buang, jangan lantas kita tendang, ya semua kita harus dekati sebenarnya Bu. Berarti dirangkul semua. Iya, dirangkul. Tapi mungkin ada lagi ya, terus terang misalnya ini udah laten. Nah, kalau laten ini itu udah treatment paling berat, dan itu obat ya, Pak, ya? Itu harus tetap kita perhatikan. Pilihannya cuma dua. Apa itu? Pilihannya cuma dua, kita pertahankan atau tidak pertahankan. Kalau masih worth it. Kalau misalnya masih bisa diubah ya kita pertahankan dengan treatment yang berbeda. Ya, Ibu tentu tahu misalnya kalau misalnya mohon maaf kalau pergi ke kebun binatang sudah ada yang hampir mati hewannya, kan harus diinkubasi di tempat lain. Jangan dimasukkan ini. Bergabung nanti dia membawa penyakit kan. Gitu. Demikian pula pegawai kita harus kita inkubasi dulu di mana misalnya, atau treatmentnya berbeda gini kayak gitu. Itu yang jadi filosofi keluarga itu penting untuk saya, dan ini saya dapatkan setelah sekian lama saya
menjadi pegawai dan memimpin unit-unit organisasi. Itu Bapak ngerasa itu sejak kapan? Sejak bekerja di mana mungkin Pak? Nah, saya kan mohon maaf dulu di Kementerian Kelautan Perikanan, kemudian pernah juga di BRR di Aceh. Nah, di situ saya melihat ragam macam orang, ragam macam pegawai, ragam macam tindak tanduk kesibukan apa semua. Nah, di situ yang saya lihat, sebenarnya mengakomodir orang itu tidak mudah, tapi bisa jadi sederhana. Ya, tinggal kita lihat kepentingannya dia, kebutuhannya apa. Nah, terus kepentingan organisasi, kebutuhan organisasi apa. Jadi itu kalau bisa bagaimana caranya di-match-kan. Jadi benar-benar dipelajarin dulu orangnya kayak gimana, terus per orangnya kayak gimana gitu ya Pak. Ya, kepentingan organisasi, kebutuhan organisasi seperti apa, misalnya target ininya, bisa nggak orang ini dimasukkan menjadi bagian tim. Nah, itu kita dekatkan, jadi ada namanya teori bulan sabit. Kalau di teknik industri itu ada teori bulan sabit. Jadi ini bulan digeser-geser sampai nanti ada irisan seperti bulan sabit. Itulah yang kita pakai. Nah, teori bulan sabit. Teori bulan sabit. Ya. Bapak terima kasih banyak loh untuk waktunya hari ini. Ya, saya juga terima kasih banyak. Mudah-mudahan tidak kapok ya berkunjung ke sini. Dan BPMP ini terbuka, namanya kantor pemerintah, terbuka untuk siapa saja. Tidak dibatasi bahwa ini tidak boleh masuk sini. Ini pun ruangan ini kan ruangan pemerintah, namanya ruangan publik. Pemerintah ini kan petugas publik. Nah, jadi ini terbuka untuk digunakan siapa saja, tapi dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah, norma-norma sesuai dengan aturan pemerintah begitu. Seru banget hari ini kita punya kegiatan satu hari di BPMP, ngelihat semua kegiatan Pak Tajudin juga ya. Bapaknya energik banget, sehat-sehat terus Bapak. Kita ketemu lagi di kegiatan ngereportin lainnya. Datang ke sini pasti dapat banyak. Datang ke BPMP. Bye-bye. Alright, itu tadi semua kegiatan kita di BPMP. Ada ujian P3K dan kita juga tadi habis ngobrol-ngobrol di perpustakaan yang cozy banget, dan kita juga ngeliat beberapa unit pelayanan publik dari BPMP. Dan kita juga ngobrol dengan Pak Tajudin Idris. Hari ini seru banget ya, banyak banget ilmu yang kita dapat hari ini. Kita ketemu lagi di Ngerepotin selanjutnya. Bye-bye. Ngerepotin kemana-mana.